Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN Pondok 804, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SDN Pondok 804, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam, marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam acara webinar eh, disiplin budaya positif kali ini ya. Kemudian teman-teman mohon maaf sesi webinar kali ini harus dilaksanakan dengan secara online yang harusnya kita bertemu secara langsung dikarenakan keadaan saya sedang cuti seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maklum. Yang penting kita sama-sama di sini belajar dan sharing seperti itu ya Bapak Ibu. Eh Baiklah, untuk selanjutnya akan saya sampaikan ke materi utamanya ya Bapak Ibu. Apakah sudah terbaca Bapak Ibu slide-nya? Baiklah, webinar kali ini adalah budaya positif. Saya di sini hanya untuk berbagi pengalaman dan pemahaman yang saya dapatkan selama mempelajari modul 1 dalam CGP. Nah, ini ya Bapak Ibu ya, perkenalkan nama saya Siti Fatimah dari SDN Pondok 804, calon guru penggerak angkatan 7. Oke. Bapak Ibu, di sini kita komitmen bersama-sama ya untuk mematikan mic, menyalakan kamera, dan tidak boleh merekam dari PC Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, supaya kita fokus, coba kita ice breaking dulu sebentar. Kita tebak-tebakan gambar. Di sini kira-kira ada yang bisa jawab tidak Bapak Ibu? Kalau dari gambarnya apa ya? Ada yang tahu? Silahkan. Ini ada gambar baju, ada gambar kerang, dan gambar cat. Kira-kira apa ya? Kita lihat ya jawabannya. Ah iya, ternyata betul bau keringat. Ternyata Bapak Ibu udah fokus. Karena udah siang pasti udah banyak kayak yang bau keringat. Tidak termasuk saya ya Bapak Ibu, karena saya baru mandi. Baiklah selanjutnya. Yo coba kita tebak. Ini adalah nama kota. Ada gambar jempol dan ada gambar dunia. Kira-kira apa ya? Ada yang bisa Bapak Ibu? Nama kota ini depannya S, belakangnya I.
Pak Makbul, apa ya tadi ya? Nih, Sukabumi Bapak Ibu. Baik, ice breaking-nya cukup ya Bapak Ibu. Baiklah, sekarang kita akan menuju ke materi. Siap-siap ya. Nah, di sini ada paradigma dan visi guru penggerak. Nah, di sini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, juga ada budaya positif. Nah, yang kesemuanya akan saya jelaskan, terutama untuk budaya positifnya ya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama saya jelaskan adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Oleh karena itu, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Nah, di sini sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa Ki Hajar Dewantara itu me, eh, me- membuat membuat tujuan pendidikan itu agar semua anak itu berkembang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya masing-masing. Maka dari itu, setiap pembelajaran itu harus dibuat sebagaimana sesuai dengan kodrat mereka masing-masing, karena mereka itu masing-masing anak mempunyai karakter dan keunikannya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, dan juga setiap anak itu karena mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi, anak-anak itu harus kita lihat berdasarkan, kodratnya. Jadi setiap anak itu kita harus mengambil positifnya. Anak-anak itu pasti bisa, walaupun, bisa dalam bidangnya masing-masing, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita juga harus menganggap mereka ada. Jangan karena anak tidak bisa matematika, jadi kita, "Ah, udahlah nggak usah anak ini nggak usah dilibatkan." Tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Anak-anak selalu harus kita libatkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, nilai dan peran visi guru penggerak. Guru juga perlu menguasai dan mengaplikasikan nilai dan peran guru penggerak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, antara lain mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Budaya positif merupakan bagian dari visi guru penggerak. Budaya positif harus dikembangkan sehingga mampu untuk mewujudkan guru penggerak yang nantinya juga akan lebih luas lagi menjadi visi sekolah. Nah, untuk mewujudkan visi sekolah tersebut diperlukan adanya kolaborasi, kekuatan positif yang ada, baik dari luar maupun dari dalam sekolah. Dalam hal ini dapat dilakukan melalui suatu pendekatan, yaitu pendekatan inquiry apresiatif dengan pemahaman tahapan bagja atau membuat pernyataan, ambil pelajaran, gali impian, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Inquiry apresiatif adalah suatu pendekatan berbasis kekuatan positif. Nah, selanjutnya, peran guru dalam menciptakan budaya positif. Peran guru dalam menciptakan budaya positif adalah sangat penting dan harus dilakukan. Budaya positif akan menciptakan lingkungan yang positif juga. Lingkungan sekolah adalah tempat murid untuk bertumbuh dan berkembang. Seperti yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa lingkungan sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat berkembangnya benih-benih. Sedangkan guru diibaratkan sebagai petani yang merawat benih tersebut.
Nah, di sini seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh, serta dapat menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, di sini hendaknya dengan lingkungan yang baik diharapkan anak dapat berkembang dengan baik juga, sehingga anak-anak memiliki karakter yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yaitu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep-konsep disiplin positif. Yang pertama ada teori kontrol, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, yang pertama kita jelaskan tentang konsep budaya positif. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin artinya diartikan sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi eh, murid-murid itu mempercayai nilai-nilai yang mereka percayai, tidak harus dengan paksaan atau iming-iming hadiah seperti itu. Kemudian ada nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang mandiri. Kemudian yang ketiga adalah bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinakaan global. Yang kelima bergotong royong dan yang keenam adalah kreatif. Nah, di sini ada teori kontrol. Selanjutnya, teori kontrol itu memahami bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Jadi, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu tentang dunia. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya, Bu. Tidak ada unsur dari luar yang bisa mempengaruhi. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita pun selain hanya bisa mengontrol diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Artinya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain ya. Kemudian selanjutnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir ada model berpikir menang-menang. Nah, di sini ada gaya berpikir stimulus, respon, dan teori kontrol. Nah, kira-kira kita itu sebenarnya sudah ada di posisi mana ya? Apakah masih di stimulus respon ataukah sudah di teori kontrol? Semoga kita semua sih sudah di tahap teori kontrol ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada perbedaannya tentang stimulus respon dan teori kontrol. Nah, kalau di pandangan stimulus respon, itu kita hanya memahami bahwa kebutuhan kita itu sama. Jadi, menganggap semua orang itu memiliki kebutuhan yang sama. Kemudian, kalau di stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi, pokoknya pikiran mereka itu disamaratakan seperti itu ya. Terus, yang ketiga adalah kita mencoba mengubah agar berpandangan yang sama dengan kita.
Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini, kita juga masih miskonsepsi ya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi banyak anak-anak, kita melakukan kesalahan seperti misalnya datang terlambat, itu diartikan sebagai suatu yang salah sekali gitu. Padahal dengan kesalahan tersebut kita itu bisa menggali lebih dalam, apa saja sih sebenarnya alasan mereka dan, nilai-nilai apa yang bisa kita kembangkan supaya kesalahan itu tidak, terulang kembali, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain itu bisa mengontrol, kita bisa kontrol oleh orang lain dengan pikiran kita. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Terus selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, berbeda dengan teori stimulus respon, teori kontrol itu menganggap bahwa setiap manusia itu berbeda, setiap manusia itu unik, memiliki keunikan masing-masing. Jadi, di sini kita harus memandang sebagai realitas bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda karena otak kita itu juga berbeda-beda. Jadi, memiliki gambarannya pasti berbeda. Cara pandang melihat dunia pun pasti juga berbeda. Nah, bagaimana kita sebagai guru tinggal memahami pandangan mereka itu kepada orang lain tentang dunia, seperti itu. Terus semua orang lain itu pasti, memiliki perilaku, perilaku tersebut itu pasti memiliki tujuan. Jadi kesalahan-kesalahan itu tidak diartikan sebagai hal yang buruk, tapi pasti itu ada alasan dan memiliki tujuannya. Nah, kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, jadi tidak ada orang lain yang bisa mengontrol pemikiran kita. Kemudian kita pun tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian adalah kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi, untuk penyelesaian masalahnya, kita itu tidak harus memaksakan pilihan pemecahan masalah kita yang paling tepat, tapi membuat anak-anak atau orang lain berpikir bahwa kita bisa menciptakan pilihan-pilihan baru dengan, pemecahan-pemecahan masalah yang mereka pun bisa dengan, cara mereka sendiri, gitu. Kemudian model berpikir menang-menang. Jadi di sini model berpikir menang-menang itu kita udah pasti, eee, tidak akan terbebani dan itu akan efektif. Kemudian di sini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, di sini motivasi perilaku manusia nih ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini, adalah motivasi internal. Motivasi internal itu, adalah motivasi yang paling, diharapkan sebab motivasi ini akan membuat mereka secara sadar melakukan budaya disiplin positif, seperti itu. Nah, yang saya pelajari bahwa adanya imbalan dari orang lain, itu justru akan membuat orang-orang itu atau anak-anak kita menjadi, menimbulkan budaya yang kurang baik. Kurang baiknya adalah mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang, berupa hadiah atau imbalan. Hadiah itu atau imbalan itu bisa berupa pujian dan lain-lain. Jadi semakin banyak pujian, semakin banyak imbalan, mereka juga akan berlomba-lomba, berkompetensi seperti itu. Dan kompetensi itu dampak dampak buruknya adalah, persaingan. Nah, di sini adalah hukuman dan penghargaan. Menurut
Alfikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi penghargaan itu kalau misalnya kita sudah masuk di posisi kontrol, penghargaan itu adalah pembelajaran, adalah belajar, proses seperti itu ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, manusia itu, ternyata memiliki kebutuhan dasar. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, terus yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Nah, tentunya murid-murid kita juga memiliki 5 dasar, kebutuhan tersebut. Nah, sebagai guru kita juga harus, melakukan 5 dasar kebutuhan ini untuk kita aplikasikan kepada murid-murid, sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi menyenangkan dan bermakna. Nah, kemudian ada keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Jadi semangatnya sudah ada dari dalam diri sendiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita lihat ada posisi kontrol. Nah, di sini posisi kontrol ada posisi kita sebagai penghukum, sebagai orang yang pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, ataukah sebagai manajer. Nah, di sini ada contoh-contohnya ya Bapak Ibu, kita itu kira-kira sudah masuk dalam posisi kontrol yang mana? Nah, contoh dalam, posisi kontrol penghukum yang pertama adalah nih, "Patuhi aturan saya, masa gini aja nggak bisa?" Gitu. Nah, misalnya kita dalam kelas itu memberi tugas, misalnya tugas 1 tambah 1 anak-anak masih belum bisa. Nah, sebagai guru yang menjadi penghukum, posisi kontrolnya, kita pasti bilang, "Masa gini aja nggak bisa?" Gitu. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ketika anak itu membuat suatu kesalahan, kalau kita masih bilang ke anak, "Ibu sangat kecewa deh sama kamu, ibu kecewa sekali dengan kamu." Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, kemudian posisi kontrolnya, sebagai teman, contohnya adalah, "Ayo bantulah Bapak, demi Bapak ya," gitu. Atau, "Ayo bantulah Ibu, demi Ibu ya. Ayo bantu dong, kita kan sebagai, teman nih," gitu, seperti itu. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai pemantau adalah, contohnya seperti ini, "Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa?" Misalnya anak-anak membuat membuat, kesalahan, misalnya anak itu datang terlambat. Kita sebagai pemantau itu menanyakan, "Kenapa kamu telat?" Nah, seperti itu. "Apa yang kamu lakukan hari ini?" Anak-anak jawabnya, "Saya telat." Nah, "Kamu kenapa telat? Kira-kira konsekuensinya apa ya kalau misalnya kamu telat hari ini?" Ya misalnya saya jadi, tidak bisa menjadi pemimpin di sekolah untuk membaca doa, Bu, seperti itu. Nah, ini nih. Jadi kita menanyakannya bukan, dengan cara yang, sebagai penghukum, tetapi kita harus dengan lemah lembut biar mereka itu berpikir seperti itu. Kemudian, yang paling tinggi adalah di sini adalah posisi sebagai manajer. Yang pertama, apa yang kita yakini? Apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Jadi setiap anak jika misal, anak membuat kesalahan, setelah kita tanya, "Apa sih kesalahannya?" Nah, kita itu nanti secara bersama-sama mendiskusikan apa sih rencana kita itu untuk memperbaikinya supaya kejadian atau kesalahan itu tidak terulang lagi untuk kedepannya. Nah, kira-kira sudah ada di posisi kontrol mana ya Bapak Ibu terhadap murid-murid? Semoga sudah mencapai di posisi
Sudah mencapai di posisi ini ya Bapak Ibu, sebagai manajer. Kemudian di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Nah, restitusi sendiri bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi juga fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu di dalamnya ada menstabilkan identitas kita semua agar melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian memvalidasi tindakan kesalahan, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kita semua itu memiliki motivasi internal. Selanjutnya, guru sebagai pamong selain memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti. Selain itu, kolaborasi antar warga sekolah dalam penanaman budaya positif juga sangat penting untuk dilaksanakan. Sarana dan prasarananya juga harus mendukung, yang sangat diperlukan dalam mewujudkan sekolah yang nyaman dan berbudaya. Baiklah, Bapak Ibu, kalau kita sudah bergerak, insya Allah Indonesia maju sesuai dengan slogannya ya, Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekian saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih belum mengerti, Bapak Ibu boleh bertanya. Silahkan saya berikan untuk 2 penanya saja. Silakan angkat tangan ya Bapak Ibu. Adakah yang mau bertanya? Silakan Bu Lina Aryawati. Ya, baik. Ditampung dulu ya Bu Lilin untuk pertanyaannya. Kemudian eh, satu tanya lagi. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Bu Lina. Kenapa kita harus merubah pandangan dari stimulus respon menjadi teori kontrol seperti itu ya Bu Lilin?
Baik. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan, di slide tadi bahwa, eee, dasar pemikiran stimulus respon itu adalah, secara eksternal, ya. Jadi kalau misalkan secara eksternal itu, seseorang, seperti merasa terpaksa atau dipaksa. Nah, kalau untuk, jadi kita memberi stimulus kemudian, siswa atau orang lain meresponnya dengan terpaksa seperti itu. Terpaksanya itu entah untuk mendapatkan entah menghindari hukuman atau entah untuk mendapatkan suatu imbalan, baik hadiah mmm, ataupun pujian seperti itu. Kemudian, sedangkan untuk yang teori kontrol sendiri, eee, itu perpandangannya adalah untuk menimbulkan, budaya positifnya itu dari dalam diri atau unsur intrinsik seperti itu. Jadi, kita, berfokusnya itu pada prosesnya atau pembelajarannya, seperti itu. Nah, nanti hasilnya pun nanti akan, mereka akan sadar dengan sendirinya untuk melaksanakan budaya positifnya, tidak merasa terpaksa. Nah, hal ini bisa kita, lakukan ya bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap kita atau perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaikinya dengan cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia. Bagaimana kita berpikir tentang seseorang atau manusia. Ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, kalau misalnya teori kontrol itu, kita memandangnya sisi realita aja seperti itu. Sudah jelas kira-kira Bu Lilin? Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya silahkan Bu Dwi untuk pertanyaannya. Iya, iya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Dwi. Betul, memang untuk posisi kontrol sendiri ada 5 ya, seperti yang sudah kita lihat dalam paparan. Jadi posisi kontrol sendiri tidak selalu mengharuskan kita untuk menjadi posisi sebagai manajer. Kita boleh menjadi teman, boleh menjadi apa, pemantau seperti itu dan juga untuk manajer. Tetapi tolong sekali untuk hindari posisi yang sebagai penghukum dan sebagai pembuat merasa bersalah seperti itu. Ya, hindari yang 2 itu. Nah, karena, itu bisa saja melekat ke dalam diri anak itu, "Aduh saya salah begini, salah." Jadi mereka itu merasa kalau, yang 2 itu ya, merasa kalau misalkan mereka itu takut melakukan sesuatu hal lagi kemudian hari, takutnya salah gitu. Karena setiap mereka salah, bukannya mereka itu dirangkul ya, kalau sebagai teman kan dirangkul ya, bukannya dirangkul untuk bagaimana sih cara memperbaiki kesalahan tersebut, itu malah,
di-judge supaya mereka itu benar-benar, "Oh, kamu tuh salah," seperti itu. Jadi mereka tidak diberi, solusinya, bagaimana sih untuk memperbaiki kesalahan mereka, apa sih kesalahan saya tuh sebenarnya, kok tiba-tiba dibilangnya saya salah terus, padahal namanya murid-murid ya memang, tidak luput dari kesalahan, kita juga sama gitu. Makanya, mereka itu, melakukan kesalahan juga belum tentu alasannya itu karena mereka mau berbuat salah. Tapi siapa tahu juga mereka berbuat salah itu karena memang belum tahu bahwa itu salah, seperti itu, gitu. Jadi ada tuh anak yang di kelas yang maunya ribut melulu, ngobrol mulu. Kita, sebagai guru refleks ya Bu untuk negur, sering juga kita sebagai penghukum ya, "Kamu ribut terus sih," gitu, "tolonglah jangan ribut," seperti itu, gitu. Nah, "Kamu tuh ribut terus, ganggu nih teman-teman yang mau belajar," gitu. Padahal, kalau anak-anak tuh sebenarnya mungkin mereka itu belum tahu bahwa ribut di kelas itu dampaknya apa sih, salah nggak sih kalau misalnya di kelas itu ribut terus, seperti itu. Nah, sebagai guru kita juga nih sedikit-sedikit harusnya sih lebih, mau merubah kebiasaan kita atau habit kita di kelas supaya, kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir, seperti itu. Tapi tetap aja sih masih ada kesalahan-kesalahan ya, minimal kita meminimalisir aja kesalahan-kesalahan seperti itu. Jadi namanya murid, bukannya kita membela murid ya, memang tapi kita juga kan sesuai dengan slogannya harus berhamba kepada murid. Bukan berarti berhamba itu nurut-nurut aja ke murid, tapi lihatlah murid itu sebagai seseorang gitu. Jadi di kelas itu kita harus melihatlah, murid-murid itu mempunyai karakter masing-masing dan karakter-karakter ini mungkin harus kita pelajari mungkin, agak lama, lebih sulit ya untuk mempelajarinya, tapi kalau kita mau, insya Allah sedikit-sedikit kita rubah, seperti itu. Kira-kira begitu ya Bu Dwi, jadi, tidak masalah untuk, dilakukan sebagai teman atau sebagai, pemantau itu tidak masalah, tidak harus dengan, secara manajer. Memang sih dalam teorinya manajer itu lebih baik, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dengan cara lain pun boleh, asalkan untuk yang 2 itu, dihindari seperti itu. Begitu ya Bu Dwi. Baik, sama-sama. Eee, yang lain ada yang mau bertanya lagi? Apakah sudah cukup? Oh, Bu Gita? Bu Gita, silahkan ada yang mau ditanyakan? Iya, boleh Bu Gita. Boleh. Ya. Jadi, pertanyaannya itu tadi apa? Bagaimana cara mengajarkan pembelajaran diferensiasi dalam kelas seperti itu ya, Bu Gita, secara, ininya gitu ya. Jadi, pembelajaran diferensiasi itu ya baik, Bu Ima jawab ya. Jadi pembelajaran diferensiasi di dalam kelas itu memang, seharusnya gitu, apa ya, dilakukan di dalam kelas. Sebab itu bisa membuat anak-anak itu merasa apa ya, merasa dihargai sebagai, seseorang di dalam kelas gitu. Karena mereka kan di kelas memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan pemikiran yang berbeda-beda. Nah, jadi kita pun harus men-treat mereka secara berbeda juga. Nah, di sini, caranya yang pertama itu kita tuh harus mengenali dulu nih karakter siswa. Masing-masing siswa itu kan memiliki karakter tuh, ada gaya belajarnya misalnya dia pengennya mendengar aja, ada yang pengennya dengan audio visual, ada yang dengan, visualnya aja gitu kan, macem-macem. Nah, dari ketiganya itu, kita itu dalam kelas nggak bisa tuh kalau misalnya harus apa ya, pembelajarannya hanya ceramah aja, karena kan setiap anak beda-beda tuh. Ada yang bukan maunya ya, ada yang gaya belajarnya
itu audiovisual, audio, atau visual. Jadi kita harus mix dari ketiga-tiganya. Nah, itu akan membuat mereka atau meminimalisir miskomunikasi gitu dalam kelas. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengenali sifat-sifat mereka. Nah, sifat-sifat ini tuh terus minatnya juga hingga yang tadi gaya belajarnya. Sebenarnya yang untuk apa gaya pembelajaran mengenali karakter itu bisa kita lakukan dengan observasi di kelas ya. Jadi tidak satu kali dalam pembelajaran di kelas itu kita sudah tahu ya apa saja sih karakteristik mereka, sifat mereka itu kita tidak bisa dengan cepat. Nah, tapi kita juga harus dengan apa ya? Dengan observasi. Nah, itu mungkin agak lama observasinya, mungkin seminggu atau sebulan, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran diferensiasi mungkin dapat membantu kebutuhan setiap siswa ya, kalau misalnya kita sudah, menggenggam karakteristik dari mereka tersebut, gitu. Nah, karena pembelajaran ini tuh dianggap, sebagai pembelajaran yang cocok diterapkan untuk pembelajaran abad 21. Nah, di mana abad 21 itu anak-anaknya itu kebanyakan Gen Z dan mungkin nanti Gen Alpha ya. Mereka itu hanya lebih pintar dari kita secara teknologi. Jadi mereka itu kalau secara teknologi ya, mereka itu kemampuannya lebih bagus deh daripada kita. Mereka tuh udah lebih canggih IT-nya dibanding kita, tapi mereka juga lemah lemah akan apa ya, menulis gitu. Jadi mereka itu menulis banyak tuh, banyak yang tulisan-tulisannya tulisan dokter ya, sulit untuk dibaca karena mereka itu lebih sering menggunakan jari-jarinya itu untuk apa namanya? Dalam teknologinya. Nah, ini kita sebagai guru juga harus bisa nih menuntunnya seperti itu. Begitu sih Bu Gita. Mungkin dalam penerapannya itu kelompokkan juga anak-anaknya gitu di dalam kelas. Seperti itu. Terima kasih kembali Bu Gita. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Bu Diana, silahkan. Ada yang perlu ditanyakan Bu Diana? Atau Mizia? Baik, terima kasih. Hmm, ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan atau yang kurang jelas? Saya rasa sudah jelas ya, jelas ya, Bapak Ibu, karena sudah jelas dan sudah tidak ada yang ditanyakan lagi. Akhirnya saya tutup ya Bapak Ibu untuk webinar kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih untuk telah menyempatkan waktunya hadir dalam webinar kita kali ini. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk memberikan pembelajaran bermakna kepada murid-murid kita semua, sehingga tujuan dari pembelajaran kita tercapai dengan baik sesuai dengan visi misi yang telah kita buat di sekolah bersama-sama ya Bapak Ibu. Mari belajar bersama-sama, sharing-sharing terus antar sesama guru. Eh, Baiklah Bapak Ibu, saya tutup webinar kali ini. Saya tutup webinar kali ini ya Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan masih banyak kekurangan dari segi sana sini karena memang saya juga masih belajar dan masih terus belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di webinar lain waktu ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Wahyuni, guru SD Pondok Kelapa 04. Setelah mengikuti sesi pengimbasan yang dilaksanakan oleh Ibu Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 7, saya merasa bahwa materi yang disampaikan sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi kami para guru, terutama materi tentang fungsi kontrol ya dari seorang guru. Ternyata setelah mendapatkan pengimbasan kemarin, saya merasa ada beberapa hal yang kurang pas saya lakukan selama ini ya. Di antaranya saya masih sering menggunakan posisi kontrol saya sebagai pembuat rasa bersalah bagi siswa. Nah, ternyata dampaknya kurang bagus. Anak menjadi merasa bersalah, merasa sedih, yang berakibat kurang baik pada saat proses belajar. Nah, kedepannya saya akan berusaha agar saya bisa menempatkan diri pada posisi kontrol manajer ya. Dalam hal ini dapat menyebabkan siswa menjadi lebih bertanggung jawab, lebih percaya diri, lebih mandiri, dan tentu saja menjadi siswa yang merdeka. Semoga ke depan nanti ada pengimbasan lagi dengan materi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Fauzia, rekan dari Ibu Siti Fatimah, calon guru penggerak angkatan 7. Saya akan memberikan testimoni mengenai pengimbasan yang telah dilakukan Ibu Siti Fatimah. Pemaparan dari Ibu Siti Fatimah mengenai budaya positif di SDN Pondok Kelapa 04 sudah sangat baik karena beberapa penerapan sudah dilakukan oleh Ibu Siti Fatimah dan memotivasi kami sebagai rekan guru untuk melakukan perubahan demi perubahan agar budaya positif tertanam di masing-masing kelas kami dan juga di sekolah SDN Pondok Kelapa 04 kami tercinta. Sukses terus untuk Bu Ima dan teruslah berbagi bagi guru-guru lainnya. Terima kasih.